Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1176. Su Zhenping tidak menanggapi, dia sedang duduk di kursi pijat, seolah sedang merasakan pijatan dari kursi pijat. Nasib, kamu tidak bisa berbicara dengan presiden seperti ini, kata Barton buru-buru. Tuan Button, Anda bisa keluar sekarang. Saya hanya bisa berbicara dengan presiden di sini, kata Stephen Lin. Aku akan keluar, kamu membiarkanku keluar. Apakah kamu benar-benar membunuh keledai? Barton memandang Stephen Lin dengan ngeri, dan kalimat seperti itu terlintas di benaknya, tetapi dia masih berkata dengan sangat sopan, Presiden lelah dan butuh lebih banyak istirahat. Jangan ganggu Presiden. Petik 2. Kamu. Keluar, kata Su Zhenping. Barton tercengang, dia melirik Presiden dan kemudian ke Stephen Lin. Kedua orang ini tidak mirip, bukan? Tuan Button, Presiden meminta Anda untuk keluar, kata Stephen Lin. Ini. Baiklah, saya akan keluar dulu, Tuan Presiden. Meskipun Barton penuh keraguan, dia tetap mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja. Stephen Lin menarik kursi dari samping dan duduk di depan Su Zhenping. Presiden, saya butuh 5 tiket Anda, kata Stephen Lin dengan serius. Su Zhenping sedikit menyesuaikan postur duduknya, menatap lurus ke arah Stephen Lin, dan berkata dengan tenang, Apakah kamu menyuruhku? Tidak, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri, kata Stephen Lin, mengungkapkan senyum yang tidak berbahaya. 10 menit kemudian, Stephen Lin keluar dari ruang kerja Su Zhenping dan berjalan menuju ruang konferensi. Di tengah jalan, Barton memblokir jalan Stephen Lin. Kamu sangat berani sehingga kamu berani meminta presiden untuk memberimu kelima tiket secara langsung. Untungnya, presiden tidak terlalu peduli denganmu. Kalau tidak, kamu tidak ingin menjadi presiden cabang Asia. Barton pingsan, kata wajah itu. Presiden cukup baik, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Barton bertanya. Saya baru saja mengobrol tentang beberapa hal. Meskipun presidennya orang China, dia masih sangat menyukai Long Guo. Dia mengatakan bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia akan datang dan duduk bersama saya, kata Stephen Lin. Hanya itu, bagaimana dengan 5 tiketnya? Tanya Barton curiga. Saya tidak membicarakannya, bukankah Anda membiarkan saya membicarakannya? Kata Stephen Lin. Tidak bicara, ini. Bagus, tapi bukankah Hideshi Yoshino putus asa? Tanya Barton. Berikan 3 tiket kepada Hideshi Yoshino, sehingga meskipun dia kalah, dia akan terlihat lebih baik, tolong. Stephen Lin berkata dengan serius. Hei, oke. Barton mengangguk, lalu berjalan ke ruang pertemuan bersama Stephen Lin. Ketika keduanya datang ke ruang pertemuan, mereka langsung melihat sekelompok besar orang berkumpul di sekitar Blair. Semua orang tampaknya berpikir bahwa Blair adalah pemenang yang pasti. Di sisi lain, di pihak Hideshi Yoshino, hampir tidak ada orang di sekitarnya, hanya 2 atau 3 orang, dan sepertinya dia harus menjadi teman baik Hideshi Yoshino. Button berjalan ke kursinya dan duduk. Setelah beberapa saat, Su Zhenping juga masuk ke ruang rapat ditemani oleh Robert. Sekarang saya menyatakan bahwa pemilihan akan dilanjutkan. Sekarang, saya akan memilih, kata Barton keras. Setelah mengatakan ini, Barton bangkit dan berjalan menuju ke 4 kandidat dengan 3 tiketnya. Di ruang konferensi, banyak orang tersenyum di wajah mereka. Baru saja, dari mulut Blair, mereka sudah mengetahui bahwa Barton akan memberikan 3 tiket kepada Hideshi Yoshino. Namun ketiga tiket tersebut jelas tidak dapat mengubah apapun. Ini adalah pertama kalinya 3 suara wakil presiden tidak ada artinya, yang tentunya menjadi pemandangan lucu di mata banyak orang. Anda telah bekerja keras untuk mendapatkan tiket wakil ketua,
tetapi tiket wakil ketua sama sekali tidak berguna, sungguh tragis. Tampaknya orang selalu senang melihat pemandangan di mana tidak ada yang tercapai setelah kerja keras. Button berjalan ke Hideshi Yoshino dan menyerahkan 3 tiket ke Hideshi Yoshino. Tuan Button, saya berterima kasih atas suara Anda, tetapi itu tidak ada artinya. Lebih baik memilih Blair sebagai bantuan, kata Hideshi Yoshino dengan suara rendah. Aku menyetujuimu, jadi aku memberimu tiket, bukan karena alasan lain, kata Barton, menepuk bahu Hideshi Yoshino, lalu berbalik dan pergi. Dengan tambahan 3 suara paten, Hideshi Yoshino tiba-tiba menjadi 6 suara. 6 suara banding 8 suara, perbedaannya sepertinya tidak banyak. Tapi semua orang tahu bahwa hasilnya seperti ini. Setelah itu, Presiden akan memberikan 1 suara kepada keempat kandidat sekaligus, dalam hal ini adalah 1:7:9. Bahkan jika Presiden memberikan yang terakhir kepada Hideshi Yoshino, itu hanya 8-9. Hideshi Yoshino tidak memiliki peluang untuk menang. Setelah Barton selesai memberikan suara, Ketua Xu Jinping berdiri di bawah tatapan semua orang, memegang 5 suara di tangannya. Kelima tiket ini mewakili kekuasaan tertinggi Presiden. Memegang tiket di satu tangan, Xu Jinping berjalan di depan keempat kandidat dengan bersandar pada tongkat di tangan lainnya. Keempat kandidat berdiri. Kalian semua adalah anggota yang luar biasa. Xu Jinping memandang 4 orang di depannya, dan berkata perlahan, Illuminati akan memilikimu, dan itu akan menjadi lebih cemerlang. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Xu Jinping langsung berjalan ke Yoshino Hideshi. Dia memandang Yingxi Yoshino dan berkata, semua orang telah melihat pencapaian cabang Asia selama bertahun-tahun. Ternyata di antara 4 cabang utama, cabang Asia menduduki peringkat ketiga, tetapi di tangan Anda, cabang Asia berhasil dari tempat ketiga. Anda telah memberikan kontribusi besar untuk promosi ke tempat kedua, jadi, sebagai pengakuan atas dedikasi Anda pada organisasi, saya akan memberi Anda kelima tiket. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Xu Jinping menyerahkan kelima tiket ke tangan Hideshi Yoshino. Pada adegan ini, Hideshi Yoshino tertegun. Blair tertegun. Park Tae-chon, yang diam selama ini, tercengang. Semua anggota di tempat kejadian juga tinggal. Tidak ada yang menyangka bahwa ketua yang selama ini dikenal adil akan memberikan 5 tiket kepada 1 orang sekaligus saat ini. Eksentrisitas yang begitu jelas belum pernah terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Bagaimana Hideshi Yoshino bisa mendapatkan 5 suara dari Presiden? Presiden, ini tidak adil. Bagaimana dengan tiket kami? Anda tidak bisa memberikannya kepada 1 orang saja. Teriak Blair cemas. Tidak adil. Xu Jinping melirik Blair dengan acuh tak acuh, dan berkata, peraturan klub mana yang menetapkan bahwa Presiden perlu membagikan suara secara merata kepada semua orang? Blair tertegun. Memang, tidak ada klausul yang mengatakan bahwa ketua harus membagikan suara secara merata kepada semua orang, tetapi Xu Jinping selalu membagi suara secara merata dan abstain selama beberapa dekade, jadi semua orang menerima begitu saja bahwa dia akan membagikan suara secara merata kepada semua orang. Bagilah sama rata di antara semuanya. Sejak ratusan tahun yang lalu ketika peraturan klub dibuat, Presiden memegang 5 suara dan dapat membuangnya sesuka hati. Blair, jangan bilang. Apakah menurutmu peraturan klub itu tidak adil? Jinping terus bertanya. Tidak, saya tidak bermaksud begitu, Tuan Presiden, saya hanya berpikir bahwa 5 suara diberikan kepada 1 orang, sedikit terlalu. Terlalu. Blair membuka mulutnya, dan itu butuh waktu lama untuk menemukan alasannya. Tuan Presiden, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa Hideshi Yoshino memenangkan dukungan Anda dengan suara bulat? Tanya Park Tae-chuan. Dia anggota asosiasi umum, meski status anggotanya tidak sebaik Presiden, dia jauh lebih kuat dari Blair, jadi dia berani bertanya. Aku hanya ingin memberinya tiket, kata Xu Jinping, berjalan kembali ke kursinya dengan tongkat.
Hanya ingin memberinya tiket. Jawaban yang begitu sederhana dan lugas membuat banyak orang tidak bisa berkata apa-apa. Presiden adalah anggota terbesar Illuminati. Dia ingin memberikan tiket kepada satu orang. Mungkinkah yang lain tidak bisa menyerah? Oke, pemungutan suara kita telah berakhir, dan kita sekarang menghitung suara. Blair, dengan 8 suara, Hideji Yoshino dengan 11 suara, Hideji Yoshino memimpin, semua suara mematuhi aturan rapat, sekarang saya nyatakan, Tuan Hideji Yoshino, dia akan menjadi anggota baru Majelis Umum Illuminati di 2, semuanya, mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Hideshi Yoshino. Barton berkata, memimpin dengan bertepuk tangan. Namun, sepertinya karena semua orang terkejut, hanya Barton yang bertepuk tangan. Bahkan Hideshi Yoshino dalam keadaan terkepung saat ini, dan dia tidak melakukan apapun. Tepuk tangan Barton sangat mendadak, bergema di ruang konferensi yang besar. Pada saat ini, tepuk tangan kedua terdengar. Tepuk tangan ini datang dari Stephen Lin. Ketika tepuk tangan kedua terdengar, yang lain akhirnya bereaksi dan bertepuk tangan bersama mereka. Ada semburan tepuk tangan di ruang konferensi. Di tengah tepuk tangan meriah, Park Tae-chuan berdiri dengan wajah dingin, dan berjalan keluar dari ruang konferensi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, beberapa orang bangkit dan meninggalkan ruang rapat satu persatu, dan orang-orang ini semuanya dari faksi Park Tae-chuan. Tidak ada yang mencegah orang-orang ini pergi, karena hasil pemilu sudah keluar, artinya rapat sudah selesai. Kepergian orang-orang ini mengosongkan banyak kursi di ruang konferensi, namun tepuk tangan masih sangat hangat. Hideshi Yoshino memandangi orang-orang yang bertepuk tangan di sekitarnya, melihat jumlah suara untuk 11 bab di tangannya, dan merasa bahwa dia sedang bermimpi. Pada saat ini, Hideshi Yoshino sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menatap Stephen Lin. Stephen Lin bertepuk tangan dengan senyum di wajahnya. Meskipun Yoshino Hideshi tidak tahu apa yang terjadi, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan Stephen Lin. Pasti Stephen Lin yang meyakinkan Xu Zhenping, itulah sebabnya Xu Zhenping akhirnya memberinya kelima tiket itu. Barton juga memandang Stephen Lin saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa Stephen Lin mengatakan bahwa suaranya sangat penting, tanpa suaranya, 5 suara presiden tidak akan berguna. Hari ini setara dengan 8 suara antara wakil presiden dan presiden, yang secara paksa mengubah hasil perekrutan kali ini. Bagaimana dia melakukannya? Barton melirik Xu Zhenping. Xu Zhenping sedang duduk di kursinya tanpa ekspresi di wajahnya. Setelah sekian lama, tepuk tangan berakhir. Sebagai presiden, Xu Zhenping secara pribadi mengeluarkan sertifikat keanggotaan dan lencana yang mewakili keanggotaan asosiasi kepada Hideshi Yoshino. Pada saat yang sama, dia juga memberikan jubah hitam kepada Hideshi Yoshino. Yoshino Hideshi mengganti jubah putihnya dan mengenakan jubah hitam. Mulai sekarang, dia adalah anggota ke-12 Majelis Umum Illuminati. Bab 1177. Kali ini, kegiatan perekrutan berakhir dengan hasil yang tidak terduga dan diharapkan. Pada awalnya, orang berpikir bahwa Hideshi Yoshino yakin akan menang, tetapi Blair membunuh Hideshi Yoshino di tengah jalan dan mengejutkannya. Setelah 2 pembalikan, Hideshi Yoshino akhirnya menang. Orang-orang berkumpul di sekitar Hideshi Yoshino untuk memberi selamat kepada Hideshi Yoshino. Xu Zhenping dan Patton pergi setelah menyerahkan jubah itu kepada Hideshi Yoshino. Hanya ada beberapa anggota cabang yang tersisa di ruang rapat, serta beberapa anggota umum yang memilih Hideshi Yoshino. Stephen Lin tidak mencari Hideshi Yoshino, tetapi berbalik dan berjalan keluar ruang pertemuan, karena Barton memberinya kedipan ketika dia pergi. Saat ini, Blair berjalan ke sisi Stephen Lin. Bagaimana kamu pindah ke sini? Blair bertanya, menatap Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Kamu tidak melakukan apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Jika kamu tidak melakukan apa-apa,
bagaimana mungkin Presiden memberikan kelima tiket kepada Yoshino Hidesi? Ini adalah sama sekali tidak mungkin. Blair bertanya. Ingat apa yang kamu katakan kepada Yoshino Hidesi sebelumnya, tidak ada yang mutlak di dunia ini, bahkan orang terdekatmu mungkin mengkhianatimu, sama halnya, adalah mungkin untuk memberikan 5 tiket kepada satu orang. Stephen Lin tertawa. Blair tidak menyangka Stephen Lin akan menggodanya dengan apa yang dia katakan, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu. Stephen Lin selesai berbicara dan keluar dari ruang konferensi. Tidak lama kemudian, Stephen Lin datang ke kantor Barton. Bagaimana kamu melakukannya? Barton duduk di depan Stephen Lin dan bertanya dengan cemberut. Otoritas, kata Stephen Lin. Otoritas. Barton mengerutkan kening, jelas tidak mengerti arti kata-kata Stephen Lin. Masih belum yakin, Stephen Lin bertanya. Barton mengerutkan kening, melamun. Setelah sekian lama, mata Barton tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, sepertinya aku mengerti. Petik 2. Oh, katakan padaku, kata Stephen Lin. Kali ini Blair mendapat terlalu banyak suara, bahkan saya sangat terkejut. Selain suaranya sendiri, dia juga mendapat suara dari 2 kandidat Amerika dan Afrika, bahkan suara Yasuda. Kepada Blair, dia juga mendapat banyak suara anggota, dan hampir seorang diri mempengaruhi rekrutmen, yang menciptakan tantangan besar bagi otoritas ketua. Itu sebabnya ketua memberikan kelima suara kepada Yoshino. Melalui langkah seperti itu, Presiden menyatakan otoritasnya kepada semua orang. Bukankah bukan? Tanya Barton. Hampir. Stephen Lin mengangguk dan berkata, alasan mengapa Presiden memberikan suara yang sama sebelumnya adalah karena semua orang bisa mendapatkan suara pada saat itu, dan tidak ada situasi di mana satu keluarga mendominasi, tetapi kali ini berbeda. Kali ini untungnya, Hidesi Yoshino mendapat 3 suara sebelumnya. Jika tidak, bahkan jika Anda dan ketua memilih Hidesi Yoshino, maka Hidesi Yoshino tidak akan dapat memenangkan pemilihan ini. Pada saat itu, otoritas Anda dan ketua akan hilang. Oleh karena itu, untuk mencegah situasi seperti itu terjadi, ketua memberikan suara kepada Hidesi Yoshino, dan secara pribadi mengubah hasil pemilihan ini. Begitu, Barton mengangguk pada dirinya sendiri, dan kemudian memandang Stephen Lin bertanya, namun, bagaimana apakah Anda memikirkan ini? Bagaimana Anda percaya bahwa Presiden pasti akan menggunakan masalah ini untuk membangun otoritasnya? Pada saat ini, jika seseorang menemukannya dan memintanya untuk memberikan tiket kepada Hidesi Yoshino, selama alasannya masuk akal, Presiden secara alami akan memberikan tiket tersebut, dan dengan imbalan yang sangat besar. Mengapa dia tidak melakukan kebaikan? Lin, kata Ziming. Itu sebabnya kamu berbicara belak-belakan ketika kamu pergi ke Presiden. Karena kamu sudah mengerti apa yang dipikirkan Presiden, kata Barton. Itu benar. Stephen Lin mengangguk. Saya tidak menyangka Anda dapat memahami pikiran Presiden dalam waktu sesingkat itu. Stephen Lin, saya selalu mengira Anda hanya seorang seniman bela diri. Saya tidak menyangka bahwa kebijaksanaan Anda melampaui imajinasi saya. Saya sepertinya dapat meramalkan bahwa lain kali rapat umum merekrut anggota baru, Anda pasti akan menjadi anggota ke-13 rapat umum, kata Barton. Kalau begitu saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun. Saya belum berpikir sejauh itu. Menemukan peluang untuk menyingkirkan Park Tae-chuan adalah hal yang paling penting, kata Stephen Lin. Masalah ini, jika kamu ingin tenang, kata Barton. Hah, bukankah kamu memintaku untuk membunuhnya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Memang, saya sangat ingin dia mati, tetapi Anda sudah bekerja sama dengan Presiden karena masalah ini, dan Anda pasti akan mendapatkan bantuan dari Presiden. Selama bantuan ini terus berlanjut, keuntungan yang bisa Anda dapatkan di masa depan akan berkurang menjadi besar. Dan jika Anda bersikeras membunuh Park Tae-chuan, jika tindakan Anda terungkap,
maka niat baik yang Anda peroleh dengan susah payah sebagai presiden akan hilang, sangat disayangkan. Kata Patton. Untuk membunuhnya, bisakah kita melakukannya atau tidak? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ya, sebaiknya jangan lakukan itu. Kita bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya di masa depan, bukan sekarang. Kata Barton. Bagaimana dengan perjanjian kita sebelumnya? Stephen Lin bertanya. Masih diperhitungkan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda menjadi Presiden Cabang Asia, dan saya juga akan membantu Anda menjadi anggota Majelis Umum Illuminati di masa mendatang, kata Barton. Stephen Lin memandang Barton, berpikir sejenak dan kemudian tertawa. Tuan Barton, apakah Anda berencana untuk menarik saya dan Hideshi Yoshino ke dalam faksi Anda? Kata Stephen Lin. Itu benar. Barton mengangguk terus terang, kampanye ini telah menunjukkan banyak masalah kepada kita. Blair mampu memenangkan begitu banyak orang untuk memilihnya. Tidak ada jaminan bahwa dia akan membiarkan orang-orang ini membantunya dengan hal-hal lain di masa depan. Masalahnya, saya tidak pernah mempertimbangkan untuk membuat faksi saya sendiri sebelumnya, karena hanya ada begitu banyak orang di rapat umum, tetapi sekarang, saya harus melakukannya. Yoshino Hideshi sudah menjadi anggota rapat umum, dan Anda ditakdirkan untuk menjadi anggota rapat umum di masa depan. Jika Anda berdua bisa menjadi orang saya, maka saya pasti akan memiliki suara yang lebih besar di rapat umum, dan saya tidak perlu khawatir menjadi digulingkan oleh orang-orang di bawah. Petik 2. Saya mengerti, mari kita bicarakan hal-hal ini nanti, setidaknya untuk saat ini, bantu saya menjadi Presiden Cabang Asia terlebih dahulu. Stephen Lin tersenyum. Aku akan membiarkan seseorang melakukan ini. Nah, kamu kembali dulu. Makan malam akan segera tiba. Malam ini, kamu perlu memperdalam persahabatanmu dengan Tuan Presiden, kata Barton. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Stephen Lin berkata, berbalik dan keluar dari ruang kerja Barton. Sementara itu, di ruangan lain, baik Blair dan Park Tae-chon berada di ruangan ini, dan selain itu, beberapa anggota Majelis Umum Illuminati yang memilihnya juga ada di dalamnya. Mengapa ini terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku mengapa ini terjadi? Blair bertanya dengan penuh semangat melihat orang-orang di sekitarnya. Orang-orang Zhou saling memandang, dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban kepada Blair, karena mereka tidak tahu mengapa 5 suara untuk ketua jatuh pada Yoshino Hideshi pada akhirnya. Tidak ada gunanya bertanya mengapa sekarang, kata Park Tae-chuan tanpa ekspresi. Aku ingin mencari tahu di mana aku kalah. Seru Blair. Tidak peduli di mana Anda kalah, hasilnya adalah Anda telah kalah. Tidak ada artinya membicarakan hal lain sekarang. Karena Hideshi Yoshino telah menjadi anggota baru Majelis Umum Illuminati, selamat untuknya, kata Park Tae-chon. Tuan Park, apakah Anda benar-benar mengaku kalah? Blair bertanya dengan enggan. Sebenarnya aku sudah tahu kira-kira kenapa kamu kalah, kata Park Tae-chuan. Kenapa? Tanya Blair. Kamu mungkin kalah karena kamu terlalu populer, kata Park Tae-chuan. Terlalu banyak pusat perhatian. Blair mengerutkan kening. Itu benar, kamu mengambil semua suara yang semua orang pikir akan diberikan kepada kandidat dari Amerika dan Afrika, dan kamu bahkan mengambil suara dari Yasuda dari negara Futbat. Langkah seperti itu dapat membuat ketua merasa terancam. Atau membuat ketua tidak puas, jadi ketua memberikan semua tiket kepada Hideshi Yoshino untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, kata Park Tae-chuan. Blair mengerutkan kening, dan setelah berpikir lama, dia berkata, sekarang sepertinya hanya ada satu alasan. Sial, seharusnya aku tidak menunjukkan bahwa aku memiliki kesempatan untuk menang. Rapat umum, jika tidak ada kecelakaan, Presiden Cabang Asia akan jatuh ke tangan Stephen Lin, yang merupakan masalah yang menyusahkan, kata Park Tae-chuan. Stephen Lin, orang itu cukup cakap. Kudengar Stephen Lin lah yang menyelamatkan Patton terakhir kali Patton diserang, jadi Patton dan Stephen Lin dianggap berada di kapal yang sama, kata Blair serius.
Park Tae-chuan mengangguk, bangkit dan berkata, makan malam hari ini akan segera diadakan, mari kita lihat situasinya. Petik 2. Oke. Yang lain mengangguk satu demi satu, lalu bangkit dan pergi. Saat ini, Stephen Lin membawa Alice kembali ke kamarnya. Apakah kamu akan pergi makan malam nanti? Stephen Lin bertanya. Pergi. Alice mengangguk dan berkata, sebagai robot pribadimu, aku tidak bisa tinggal terlalu jauh darimu. Petik 2. Kalau begitu bantu aku menyerahkan foto ini ke Pu Tae-chuan. Stephen Lin berjalan dari tubuhnya. Foto dan menyerahkannya kepada Alice. Alice melihat dan menemukan bahwa itu adalah foto Jin Mingyu. Perlukah aku mengatakan sesuatu? Alice bertanya. Katakan saja aku memintamu untuk memberikannya padanya, kata Stephen Lin. Oke. Alice mengangguk dan menyingkirkan foto itu. 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Malam tiba. Stephen Lin menerima pemberitahuan bahwa makan malam akan segera dimulai. Stephen Lin merapikan pakaiannya, membawa Alice keluar dari kamarnya, dan berjalan ke ruang perjamuan. Bab 1178. Bright Tower, lantai 65. Malam ini, Majelis Umum Illuminati akan mengadakan makan malam akbar di sini untuk semua anggota Illuminati yang berpartisipasi dalam pertemuan tengah tahun ini. Apakah itu anggota cabang atau anggota rapat umum, semua orang berdandan untuk hadir. Stephen Lin secara khusus berganti menjadi setelan jas. Di antara petinggi ini, Stephen Lin tidak diragukan lagi yang termuda, dia baru berusia 31 tahun ini, sementara yang lain pada dasarnya memulai karir mereka pada usia 40 tahun. Usia yang begitu muda, ditambah dengan latihan seni bela diri selama bertahun-tahun, membuat sosok Stephen Lin sangat proporsional, dan dia jauh lebih tampan dalam setelan jas daripada pria parubaya yang berminyak itu. Ada meja persegi panjang di tengah ruang perjamuan, dan sebuah tanda ditempatkan setiap 1 meter di atas meja panjang, dan nama orang yang duduk di posisi itu tertulis di papan itu. Ada 2 posisi di atas meja panjang, yaitu Patton dan Su Zhenping, dan di kedua sisi keduanya adalah Yasuda dan Park Tae-chuan. Terlihat dari sini bahwa status Park Tae-chuan berada di sekitar urutan ketiga dan keempat dalam rapat umum Illuminati. Di sebelah keduanya duduk anggota Majelis Umum Illuminati lainnya secara bergiliran. Urutan orang-orang ini tidak begitu rumit, cukup diurutkan berdasarkan huruf pertama dari nama mereka. Setelah orang-orang ini disortir satu persatu, mereka adalah wakil presiden dari masing-masing cabang, dan kemudian menjadi anggota cabang. Stephen Lin duduk di samping Blair. Dia duduk di sebelah presiden cabang, yang menunjukkan bahwa statusnya lebih mulia daripada anggota biasa Illuminati. Tentu saja, jika dia mengambil alih posisi presiden cabang Asia, dia pada dasarnya bisa duduk tepat di seberangnya. Blair. Setelah Stephen Lin duduk, Alice berdiri sekitar setengah meter di belakang Stephen Lin, tangannya terkulai secara alami, seperti robot lainnya. Duduk di sisi lain Stephen Lin adalah Taipan Keuangan Eropa Sang yang muncul bersama Blair sebelumnya. Sang Ge tampaknya tidak terpengaruh oleh rekrutmen sebelumnya. Setelah duduk, dia menyapa Stephen Lin dengan antusias, bahkan memperkenalkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Tuan Lin, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda terlebih dahulu, kata Sang Ge sambil tersenyum. Selamat atas apa? Stephen Lin bertanya dengan heran. Tentu saja selamat telah mengambil alih sebagai presiden cabang Asia. Tuan Yoshino telah menjadi anggota asosiasi umum. Anda sangat dekat dengan Tuan Yoshino, dan Anda memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuan Barton. Selain itu, Anda memiliki Raja Suci di lingkaran prajurit. Tidak ada keraguan bahwa Anda akan mengambil alih sebagai presiden cabang Asia, kata Sang Ge. Tidak pasti, sulit untuk mengatakannya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Selain masalah ini, ada satu hal lagi yang harus kuucapkan selamat padamu, kata Sang Ge dengan mata menyipit. Apa lagi? Stephen Lin bertanya dengan heran. Kamu adalah kepala pelayan robot yang paling cantik,
bukankah itu layak untuk diberi selamat? Sang Ge menoleh untuk melihat ke arah Alice, dan berkata kepada Stephen Lin dengan ekspresi ambigu. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangkat bahu. Pada saat ini, Robert yang berdiri di sebelah Su Zhenping mengambil bel dan mengguncangnya sedikit. Siap disajikan, kata Robert. Mengikuti suara Robert, robot-robot yang berdiri di belakang tuan mereka semuanya berbalik dan berjalan keluar dari ruang perjamuan. Setelah beberapa saat, masing-masing robot masuk dengan piring makan berlapis perak di tangan mereka. Robot-robot ini berjalan ke tuannya masing-masing, meletakkan piring makan di depan tuannya masing-masing, lalu melepas penutup peraknya. Makanan di sampulnya muncul di depan orang-orang seperti ini. Stephen Lin melirik Alice, perilaku Alice saat ini benar-benar tidak berbeda dengan robot lainnya. Pada saat ini, tubuh Alice sedikit gemetar. Hah, Stephen Lin sedikit mengernyit. Sang Ge, yang duduk di sebelah Stephen Lin, mengangkat tangannya sambil tersenyum dan berkata, Tuan Lin, robot Anda terasa sangat enak dan pantat Anda sangat elastis. Anda benar-benar diberkati. Stephen Lin berkata dengan wajah gelap. Sang Ge tertegun sejenak, dan kemudian berkata sambil tersenyum, artinya, robot-robot ini milik masyarakat Illuminati kita. Jadi bagaimana jika Anda menyentuhnya, mereka bukan pacar Anda. Petik 2. Saya tidak suka yang lain menyentuh barang-barang saya, bahkan jika dia hanya milik saya untuk sementara, kata Stephen Lin. Kamu terlalu membosankan, itu hanya robot, kamu bisa menyentuhnya, kata Sang Ge, dan langsung mengangkat tangannya untuk menyentuh paha Alice. Alice berdiri di tempatnya, tanpa niat untuk menghindar. Cahaya dingin melintas di mata Stephen Lin. Saat berikutnya, pisau perak muncul di tangan Sang Ge. Sentuh dia sekali, dan aku akan memotong tanganmu, kata Stephen Lin dengan niat membunuh di wajahnya. Tuan Lin, tolong perhatikan tingkah lakumu. Robot yang berdiri di sebelah Sang Ge memperingatkan. Jelas, robot tersebut telah merasakan niat membunuh Stephen Lin. Pada saat yang sama, beberapa robot di sekitar memandang Stephen Lin pada saat yang sama, dan mereka semua merasakan niat membunuh Stephen Lin. Aku hanya bercanda, Tuan Lin, kamu benar-benar tidak lucu. Lagi pula, aku juga seorang karakter, bagaimana aku bisa berkomplot melawan robot itu? Sang Ge tertawa dan menarik tangannya. Baru saat itulah Stephen Lin meletakkan pisaunya. Makan enak, kalian berdua. Jangan malu di sini, kata Blair dengan wajah dingin. Stephen Lin melirik Alice, dan Alice berbalik dan berjalan di belakang Stephen Lin. Sang Gadot menatap Alice, dan ada kilatan cahaya di matanya. Pesta makan malam Illuminati sangat meriah, dan bahkan ada penampilan band selama periode tersebut, dan band yang tampil semuanya adalah robot. Mereka memanipulasi instrumen dengan sempurna dan memainkan lagu yang paling sempurna tanpa ada kesalahan. Makanan telah dimakan selama lebih dari 2 jam. Setelah semua hidangan dimakan, semua orang masuk ke aula lain. Di aula ini, banyak orang mengambil gelas anggur mereka, berjalan mengelilingi aula, dan mengobrol dengan orang-orang yang mereka minati. Apa yang disebut pesta makan malam sebenarnya adalah sorotan di sini. Kapitalis dari seluruh dunia berkumpul bersama, minum dan mengobrol, dan mungkin saja bisnis yang dapat berdampak besar pada seluruh umat manusia akan dilakukan dengan cara ini. Banyak orang berkumpul di sekitar Stephen Lin, dia mengedipkan mata pada Alice, dan Alice berbalik dan berjalan menuju Park Taechon tidak jauh. Saat ini, Park Taechon sedang mengobrol dengan Blair dan yang lainnya. Dan ketika mereka melihat Alice datang, mereka berhenti berbicara. Tuan Park, ini adalah sesuatu yang tuanku berikan padamu. Alice menyerahkan foto di tangannya ke Park Taechuan. Pu Taechuan melihatnya, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Hampir pada saat yang sama, beberapa robot yang relatif dekat dengan Taman Taechuan semuanya menoleh. Terima kasih Tuan untukku. Park Taechuan menyimpan foto itu dan berkata dengan ekspresi kosong. Oke, Alice mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tuan Park, ada apa?
Blair bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Park Tae-chuan menggelengkan kepalanya. Robot ini agak aneh. Sang Ge memandang punggung Alice dan mengerutkan kening. Ada apa? Tanya Blair. Saya menyentuhnya ketika dia melayani Stephen Lin, tapi coba tebak, robot itu sedikit bergetar. Saat itu, saya hanya berpikir itu sedikit aneh dan tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, saya ingin menyentuhnya beberapa lebih sering. Stephen Lin benar-benar menunjukkan niat membunuhnya kepadaku. Untuk robot, apakah menurutmu dia seperti ini? Kata Sang Ge. Kalian bertengkar tentang ini di meja sebelumnya. Blair bertanya dengan cemberut. Ya, robot ini baru saja ditugaskan kepadanya oleh Illuminati 2 hari ini, dan dia pergi setelah 2 hari. Saya baru saja menyentuh robot ini, dan Stephen Lin menunjukkan niat membunuh terhadap saya. Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Bahkan jika dia memiliki kepemilikan, robot tidak seperti ini, dan ketika saya menyentuhnya dia bergetar. Saya pikir robot ini aneh, kata Sang Ge. Mungkinkah wanita itu bukan robot? Tebak Blair. Ini bukan robot. Bagaimana mungkin? Bukankah semua orang dilengkapi dengan robot? Di satu sisi, itu mengurus kehidupan sehari-hari, dan di sisi lain, memantau perilaku. Jika itu bukan robot, bukankah tidak mungkin untuk memantau Stephen Lin? Siapa yang memiliki kemampuan hebat? Bisakah Anda mengganti robot yang ditugaskan untuk Stephen Lin dengan orang normal? Sang Ge bertanya dengan heran. Kamu dan aku tidak memiliki kemampuan ini, tapi bukan berarti yang lain tidak. Kata Park Tae-chuan sambil menatap Barton yang sedang mengobrol dengan seseorang. Blair dan Sang Ge juga melihat masa lalu bersama. Maksudmu Barton telah merusaknya, kata Sang Ge dengan cemberut. Dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini, dan Presiden tidak akan dapat melakukan ini, kata Park Tae-chuan. Lalu apa tujuannya melakukan ini? Tanya Sang Ge. Apa tujuannya? Setelah merenung sejenak, mata Pu Tae-chuan tiba-tiba berbinar. Dia memikirkan foto yang diminta Stephen Lin untuk diberikan wanita itu padanya sekarang. Jelas, Jin Minyu ada di tangannya, jadi mengapa dia memberitahunya? Jika dia tahu bahwa Jin Minyu ada di tangan Stephen Lin, dia pasti tidak akan duduk diam, dan secara alami akan pergi ke Stephen Lin pada saat itu, dan jika robot di samping Stephen Lin adalah orang sungguhan, maka dia tidak akan bisa melakukannya. Memantau setiap gerakan Stephen Lin pada saat itu, Stephen Lin melakukan gerakan tiba-tiba, jadi dia. Bukankah dia dalam bahaya? Park Tae-chuan adalah seorang konspirator tua, sangat ahli dalam hal-hal seperti strategi. Dalam beberapa menit, Park Tae-chuan menyimpulkan banyak kemungkinan dalam pikirannya. Apakah itu robot atau bukan, kamu akan tahu jika kamu mencobanya, kata Park Tae-chuan sambil mencibir. Bagaimana cara mencobanya? Sang Ge bertanya. Aku tentu saja punya solusi, kata Park Tae-chuan, berjalan ke meja di sampingnya, mengambil bel di atas meja dan mengguncangnya. Jingle bell, nada dering yang renyah mengalihkan perhatian banyak orang ke Park Tae-chuan. Semuanya, hari ini adalah makan malam pertengahan tahun kita, mengobrol seperti ini sepertinya kurang menyenangkan, saya sarankan. Bagaimana kalau kita bersenang-senang? Kata Park Tae-chuan sambil tersenyum. Seru, minat banyak orang segera terangkat, tetapi pada saat yang sama, Stephen Lin mengerutkan kening. Bab 1179. Dalam kapasitas Park Tae-chuan, sebenarnya sangat tidak pantas untuk mengatakan sesuatu seperti mencari kesenangan, apalagi Park Tae-chuan mengucapkan kata-kata seperti itu tidak lama setelah dia memberikan fotonya, dan intuisi Stephen Lin membuat Stephen Lin berpikir bahwa Park Tae-chuan pasti berkonspirasi. Dia melirik Barton di kejauhan, dan Barton kebetulan sedang menatapnya. Namun, mata Barton penuh dengan keraguan, dan sepertinya dia tidak bisa membantu Stephen Lin. Tuan Park, kesenangan seperti apa yang kamu cari? Blair dengan bijaksana bertindak sebagai pelawak. Kegembiraan ini pernah dimainkan sebelumnya, dan semua orang mengenalnya.
Seperti yang kita semua tahu, ada satu hal di Illuminati kita yang jauh di depan dunia luar. Katakan padaku, apa itu? Tanya Park Taechuan. Ada begitu banyak hal yang kita unggulkan dari dunia luar, seperti komputer, kecerdasan buatan, ilmu biologi, manufaktur mekanik dan sejenisnya, kata Blair. Itu benar, kecerdasan buatan dan teknologi manufaktur mekanik kami berada di depan dunia luar. Jadi kami telah menciptakan robot yang sangat cerdas yang tidak terbayangkan oleh orang luar. Selain melayani orang, setiap robot juga merupakan pengawal yang kuat. Kesenangan hari ini terkait ke robot-robot ini, kata Park Taechuan sambil tersenyum. Saat ini, semua orang benar-benar tertarik dengan kata-kata Park Taechuan, dan mereka semua memandang Park Taechuan dengan rasa ingin tahu. Oh, apa yang akan dilakukan Tuan Park? Tanya Blair. Ayo perang robot, bagaimana menurutmu? Kata Park Taechuan. Robot Wars. Haha, ini hal yang sangat menarik. Aku pernah melihatnya sekali, dan itu meninggalkan kesan yang mendalam bagiku. Kata Blair sambil tersenyum. Perang robot. Mata banyak orang yang hadir berbinar. Stephen Lin sedikit mengernyit dan melirik Alice. Alice menggelengkan kepalanya sedikit, tetap tenang. Park Taechuan, tujuan utama malam ini adalah untuk meningkatkan persahabatan semua orang. Lebih baik menghindari pertarungan. Barton sepertinya tahu apa arti perang robot, jadi dia menghentikannya. Bukankah kita mengadakan perang robot ketika kita merekrut sebelumnya? Ini adalah acara, dan berpartisipasi dalam acara semacam itu bersama-sama akan membantu meningkatkan hubungan timbal balik kita. Blair, kamu benar. Tanya Park Taechuan. Kurasa itu benar. Blair mengangguk berulang kali. Kupikir itu juga benar. Sang Ge di samping juga berkata. Dengan dua orang ini yang memimpin, Park Taechuan dan orang lain di pihak Blair secara alami setuju. Tiba-tiba, keuntungan memiliki banyak orang sekali lagi terwujud. Namun saat ini, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memiliki suara lebih banyak. Mereka dapat menggunakan otoritasnya untuk mencegah hal ini terjadi secara paksa, tetapi begitu itu terjadi, dapat menimbulkan ketidakpuasan orang lain. Ini jelas tidak sebanding dengan lilinnya, lagi pula, itu hanya beberapa robot yang bertarung. Namun, Barton tahu bahwa itu bukan hanya masalah beberapa robot. Alice bukan robot, tetapi hanya memiliki simulator sinyal di tubuhnya. Begitu dia benar-benar mulai bertarung, dia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi sekali dia terluka, penampilannya pasti tidak seperti robot lainnya. Robot tidak mengenal rasa sakit, dan pertarungan mereka benar-benar putus asa. Tidak peduli seberapa terlatihnya Alice, dia tidak bisa seperti robot. Karena itu, Barton tetap ingin menghentikannya. Namun, Su Zhenping berbicara saat ini. Kalau begitu ayo bermain, kata Su Zhenping. Barton sedikit mengernyit dan menatap Su Zhenping. Robot Wars adalah aktivitas setelah makan malam yang sering muncul selama bertahun-tahun. Kali ini, seorang ahli super seperti Stephen Lin muncul di antara kita. Biarkan dia melihat kemampuan tempur robot kita yang sebenarnya dan lihat apakah dia bisa memberi pendapat apapun. Luar biasa, kata Su Zhenping. Kalau begitu, baiklah. Petik 2. Melihat bahwa Su Zhenping telah setuju, Barton tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Jika dia bersikeras untuk menghentikannya, itu akan menimbulkan kecurigaan dari orang lain, dan itu akan menjadi lebih buruk. Ayo pergi ke sangkar mekanik. Su Zhenping berjalan keluar dari ruang perjamuan sambil berbicara. Kandang mekanik. Stephen Lin mengerutkan kening, berjalan ke Alice dan berkata, di mana itu? Aku tidak tahu. Alice menggelengkan kepalanya sedikit. Tunggu, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya, kata Stephen Lin. Jika tidak ada cara untuk menghindarinya, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, kata Alice. Stephen Lin tidak berbicara, berbalik dan berjalan keluar bersama orang banyak. Saat ini, Hideshi Yoshino datang. Stephen, pernahkah kamu melihat sangkar mekanis? Hideshi Yoshino bertanya.
Tidak, bagaimana saya bisa melihatnya pertama kali saya datang ke sini, kata Stephen Lin. Itu tempat yang menarik, khusus digunakan untuk pertarungan robot, kata Hideshi Yoshino. Mengapa kamu harus membangun tempat seperti itu? Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa biaya robot sangat tinggi, dan harga masing-masing robot sangat tinggi? Justru karena inilah Illuminati tidak pernah menghasilkan yang besar jumlah robot, dan sekarang mereka ingin membiarkan mereka bertarung. Apa gunanya menyia-nyiakannya? Tanya Stephen Lin. Robot memberi makan data yang relevan kembali ke tuan rumah melalui pertempuran, dan kemudian tuan rumah akan menganalisis dan menghitung detail pertempuran, dan akhirnya memberi makan kembali hasilnya ke sistem robot generasi berikutnya, sehingga robot generasi berikutnya. Metode tempurnya akan lebih kaya dan keterampilan tempurnya akan lebih maju. Cukuplah, ini adalah proses evolusi diri, jelas Yoshino. Stephen Lin mengerutkan kening dan tidak berbicara. Adegannya masih sangat bagus, dan yang kalah hanya robot, bukan orang sungguhan, dan tidak perlu susah payah. Anda juga bisa bertaruh robot siapa yang menang nanti. Ini sangat menarik. Anda harus merasakannya itu. Yoshino Hideshi berkata sambil tersenyum. Ya, Stephen Lin mengangguk. Sekelompok orang berjalan keluar dari ruang perjamuan, dan kemudian naik lift ke lantai bawah 10. Setelah lift berhenti total, semua orang berjalan menuju pintu tidak jauh di depan. Ketika semua orang datang ke gerbang, gerbang terbuka secara otomatis, dan sekelompok orang masuk. Di dalam pintu, arena besar muncul di depan semua orang. Arena ini mirip dengan Kolosseum di Roma kuno, dikelilingi oleh auditorium, dan di tengahnya terdapat stand kontes. Arena seni bela diri tidak besar, dan sepenuhnya diselimuti sangkar yang terbuat dari baja. Aku akan membawamu untuk mencari tempat duduk yang lebih baik, kata Yoshino Hideshi, dan membawa Stephen Lin ke tempat yang berjarak 4 atau 5 meter dari panggung kompetisi dan duduk. Alice duduk di belakang Stephen Lin seperti robot Hideshi Yoshino. Setelah itu, yang lain juga mengambil tempat duduk mereka. Dengan semua orang duduk, Robert berjalan ke panggung kompetisi. Selamat datang semuanya di kandang mekanik kami. Selanjutnya, kami akan mengadakan perang robot di sini. Adakah bapak-bapak yang ingin menjadi yang pertama mengirimkan robotnya sendiri ke lapangan? Tanya Robert. Aku datang, teriak Sange. Oke, kalau begitu ajak robot Mer. Sangar kita untuk bermain, kata Robert. Mengikuti suara Robert, robot laki-laki di belakang Sang berjalan menuju panggung kompetisi dengan senyuman di wajahnya. Ketinggian robot ini sekitar 2 meter, kuat dan kuat. Robot jenis ini terlihat seperti robot yang kuat, kata Hideshi Yoshino. Apakah ada berbagai jenis robot? Stephen Lin bertanya. Yah, ada satu jenis kekuatan, dan satu jenis kelincahan. Robotmu terlihat seperti jenis kelincahan. Masih belum jelas mana dari kedua jenis ini yang lebih kuat, kata Yoshino Hideshi. Stephen Lin mengangguk dan melihat ke depan. Robot ini bernama Carl. Nah, mari kita sambut Carl ke dalam sangkar mekanik dengan tepuk tangan. Seru Robert lantang. Carl mengangkat tangannya, dia melambaikannya ke kerumunan, lalu berjalan ke kandang. Apakah ada penantang? Untuk menambah kesenangan dalam perang robot ini, Presiden telah memutuskan bahwa pemenang akhir perang robot akan dapat memilih sesuatu dari rumah harta kita sebagai hadiahnya, kata Robert sambil tersenyum. Sua. Ada ledakan keributan di seluruh aula, tidak ada yang menyangka bahwa Xu Zhenping benar-benar akan memberikan hadiah untuk memberi penghargaan kepada pemenang perang robot, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, jika terlalu lambat dan tidak adil untuk bertarung satu persatu, robot akan selalu aus, dan semua orang menunggu yang terakhir naik ke atas panggung untuk menangkap nelayan, maka mungkin tidak ada yang bisa melakukannya. Bertarung di atas panggung, bagaimana dengan ini? Semua orang yang hadir, semua orang, biarkan robot mereka memasuki sangkar mekanis bersama untuk bertarung, dan orang yang dapat berdiri pada akhirnya adalah pemenangnya. Ini dapat menghemat waktu.
Pada saat yang sama, pertempuran jarak dekat dari puluhan robot juga akan lebih menarik. Semua orang berpikir bagaimana, kata Park Tae-chon. Saya setuju dengan proposal Tuan Park, kata Blair. Aku juga setuju. Sang Ge langsung setuju. Beberapa orang memikirkannya sebentar, dan merasa bahwa pendekatan seperti itu adalah yang terbaik, dan menyatakan dukungan mereka untuk proposal Park Tae-chuan satu demi satu. Ini agak terlalu vulgar. Ini seperti gangster jalanan berkelahi dalam kelompok. Itu tidak memiliki perasaan estetika. Itu tidak baik, Barton menggelengkan kepalanya. Ini adalah estetika kekerasan, Tuan Patton. Tidak pernah ada begitu banyak robot jarak dekat, kata Park Tae-chuan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, ayo lakukan. Su Zhenping memberikan pendapat terakhirnya. Barton mengerutkan kening dan menatap Park Tae-chon. Park Tae-chon menatapnya sambil tersenyum. Selera burukmu benar-benar tidak berubah sama sekali, kata Barton. Kebaikan dan kelembutan Tuan Button tidak pernah berubah. Bahkan untuk robot, kata Park Tae-chuan. Pupil Barton menyusut sedikit, dia mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Semuanya, setelah keputusan Presiden, perang robot ini akan mengikuti apa yang dikatakan Tuan Park. Semua robot akan memasuki kandang mekanik bersama untuk bertarung, dan siapa yang bisa berdiri pada akhirnya akan menjadi pemenangnya. Kata Robert. Saat suara Robert turun, robot-robot itu berjalan menuju sangkar mekanis satu persatu. Jangan pergi, kami tidak akan berpartisipasi, kata Stephen Lin. Jika kita tidak berpartisipasi dalam seluruh pertemuan, itu akan mencurigakan, kata Alice. Maka kamu akan mati jika kamu pergi, tidak perlu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Stephen Lin, mata Alice berkilat dengan kehangatan. Lalu dia tersenyum tipis dan berjalan menuju sangkar mekanik. Bab 1180. Tidak mungkin Stephen Lin menghentikan Alice, karena Alice telah berjalan menuju sangkar mekanik. Jika dia mencoba menghentikannya saat ini, niscaya akan menambah keraguan orang lain. Melihat punggung Alice, Stephen Lin ragu sejenak, bangkit dan berjalan ke sisi Barton. Bisakah Alice mengalahkan robot-robot itu? Stephen Lin mendekat ke telinga Barton dan bertanya dengan suara rendah. 1 lawan 1 baik-baik saja, tapi sekarang ini perkelahian, jadi sulit untuk mengatakannya. Kata Barton dengan wajah serius. Apakah ada cara untuk membiarkannya turun lebih awal? Stephen Lin bertanya. Aku sedang memikirkannya juga, tapi aku belum memikirkannya. Park Tae-chuan pasti sudah mencurigai sesuatu. Jadi dia membuat acara seperti perang robot. Jika Alice diizinkan turun lebih awal, itu sulit bukan untuk ditangkap olehnya. Hasil terbaiknya adalah Alice mengalahkan semua robot lainnya, kata Barton. Dia adalah seseorang, jika dia terluka atau sesuatu, tidak mungkin untuk tidak menunjukkan emosi manusia, kata Stephen Lin. Dia telah menjalani pelatihan paling profesional, jangan khawatir, kata Barton. Stephen Lin mengerutkan kening, menatap Alice yang sudah memasuki sangkar mekanik, ekspresinya tidak terlalu bagus. Saat ini, semua robot telah memasuki sangkar mekanik. Pintu sangkar mekanis ditutup. Setiap robot memiliki senyuman di wajahnya, mereka adalah kecerdasan buatan, jadi mereka tidak peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena mereka tidak merasakan sakit, meskipun rusak. Itu bukan masalah besar bagi mereka. Pada saat ini, seluruh tahapan kompetisi sedikit bergetar. Setelah itu, sebuah lubang perlahan terbuka di 4 sisi platform kompetisi. 4 mesin penghancur berputar muncul di depan semua orang. Apa itu? Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Begitu pulverizer jatuh ke dalamnya, maka akan langsung hancur. Ini adalah aturan paling kejam dari sangkar mekanis, kata Barton. Orang itu jatuh ke dalamnya, bukankah itu akan hancur begitu saja? Tanya Stephen Lin. Barton mengangguk. Alice harus turun, kata Stephen Lin. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa, bahkan jika Alice mati karenanya,
kita memiliki cara untuk menyingkirkan hubungannya. Jika kamu ikut campur dalam pertempuran, jika identitas Alice terungkap, kamu juga akan terlibat. Masalah ini kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Barton dengan suara yang dalam. Dia bawahanmu, kata Stephen Lin dengan cemberut. Bukankah kemuliaan terbesar dari seorang bawahan adalah berkorban untuk atasan? Tanya Barton. Stephen Lin melihat ke panggung kompetisi dengan wajah gelap. Di arena kompetisi, Alice tetap tersenyum seperti orang lain. Stephen Lin berpikir sejenak, berjalan ke sisi Su Zhenping, membungkuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Su Zhenping. Setelah mendengar ini, Su Zhenping mengangguk, lalu memanggil Robert untuk memberikan beberapa instruksi. Robert mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan ke sisi panggung kompetisi dan berkata dengan lantang, "Semuanya, saya ingin memberitahu Anda kabar baik. Tuan Stephen Lin, anggota cabang Asia kami, akan bergabung dalam perang robot ini sebagai tamu istimewa." Kami menyambut Tuan Stephen Lin dengan tepuk tangan meriah. Kami mengundang Raja Suci kami. Mendengar kata-kata Robert, orang-orang di tempat kejadian tertegun sejenak, dan kemudian tepuk tangan meriah terdengar. Stephen Lin terkenal bukan karena kerajaan bisnisnya, tetapi karena tinjunya. Stephen Lin adalah orang paling kuat di dunia di sisi baiknya, dan hari ini dia bersedia bertarung dengan sekelompok robot untuk dilihat orang lain, yang setara dengan Lang Lang yang berpartisipasi dalam kompetisi piano di sebuah komunitas. Bagi penonton, ini bisa dikatakan sebagai keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa dia melakukannya sendiri? Kata Blair dengan cemberut. Pasti untuk melindungi robot wanitanya, kan? Dengan dia di sini, robot wanitanya tidak mungkin terekspos. Kata Sang Ge dengan marah. Tidak akan. Park Taichuan menggelengkan kepalanya. Bagaimana menurutmu, Tuan Park? Tanya Blair. Saya telah memberi perintah pada robot saya. Setelah pertempuran dimulai, hanya serang robot Stephen Lin, kata Park Taichuan. Haha, Tuan Park lebih perhatian, kata Sang Ge sambil tersenyum. Pu Taichuan mencibir dan melihat ke depan. Bahkan jika Anda, Stephen Lin, bergabung dalam perang robot, jadi apa, dalam huru-hara, apakah Anda masih bisa menyelamatkan robot wanita itu? Saat ini, Stephen Lin datang ke sisi Robert di bawah pengawasan semua orang. Tuan Lin, kita semua tahu bahwa Anda adalah orang paling kuat di dunia saat ini. Kali ini Anda dapat berpartisipasi dalam perang robot, yang dapat dianggap sebagai hadiah bagi kita semua yang hadir. Di sini, saya ingin mengungkapkan terima kasih saya kepada Anda atas nama semua orang, kata Robert kemudian, dia membungkuk kepada Stephen Lin. Sama-sama, saya hanya ingin tahu tentang kekuatan bertarung seperti apa yang dimiliki robot, jadi saya ingin mencobanya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kemampuan tempur satu tubuh robot kami masih sangat kuat, dan kami pasti tidak akan mengecewakan Anda, kata Robert. Robert, kamu juga tahu kekuatanku. Jika itu jarak dekat, itu tidak ada artinya. Aku punya saran. Bagaimana kalau aku menangani semua robot yang hadir dengan kekuatanku sendiri? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Begitu Stephen Lin selesai berbicara, Pu Taichuan berdiri. Bukankah itu pantas? Setidaknya ada 20 atau 30 robot, begitu banyak orang, dan jika mereka berurusan denganmu sendirian di area sekecil sangkar mekanik, jika kamu menyakitimu, maka Illuminati kami akan selalu bersikap kasar. Kata Park Taechon. Jangan bilang, Tuan Park, apa menurutmu beberapa lusin robot saja bisa menyakitiku? Sejujurnya, robot-robot ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menemuiku satu lawan satu. Tunggu sebentar, jika itu adalah huru-hara, pasti akan sepihak ketika situasinya muncul, hanya jika semua robot berurusan dengan saya, itu akan menarik, dan saya juga bisa sedikit menantang, kata Stephen Lin. Ini tidak baik. Park Taichuan menggelengkan kepalanya. Tuan Park, saya tahu Anda tidak ingin saya terluka. Saya ingat kebaikan ini. Namun, kami praktisi seni bela diri tidak pernah menggertak yang lemah.
Semua robot mereka tepat untuk saya. Jika jarak dekat, itu akan terjadi terlalu menggertak. Itu, kata Stephen Lin. Saya pikir apa yang dikatakan Tuan Lin benar, biarkan saja begitu. Saya juga ingin melihat bagaimana kekuatan tempur manusia nomor 1 dibandingkan dengan robot. Saya yakin setelah pertempuran ini, sistem tempur robot kita pasti akan menjadi lebih baik. Peningkatan besar, kata Su Zhenping. Begitu Su Zhenping membuka mulutnya, masalah itu pada dasarnya diselesaikan. Park Taechuan duduk dengan wajah muram. Tuan Park, jika ini masalahnya, bukankah pesanan Anda tidak berguna? Tanya Sang Ge. Wajah Pu Taechuan gelap dan dia tidak berbicara. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan otak Stephen Lin, tapi sangat mudah digunakan. Kata Blair sambil mengerutkan kening. Saat ini, Robert secara singkat menjelaskan tindakan pencegahan kepada Stephen Lin. Setelah itu Stephen Lin berbalik dan berjalan ke kandang mekanik. Seluruh kandang berukuran sekitar setengah lapangan basket, dan robot-robot itu berdiri dengan rapi dan memandang Stephen Lin. Stephen Lin bertukar pandang dengan robot-robot ini, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Alice. Stephen Lin benar-benar melihat jejak kekhawatiran dan kekhawatiran di mata Alice. Stephen Lin sedikit tersenyum, mengalihkan pandangannya dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda sebelumnya. Meskipun Anda adalah robot, Anda tidak berbeda dengan manusia di mata saya." Petik 2. Sekelompok robot berdiri di sana tanpa banyak reaksi, hanya tersenyum secara mekanis. Tuan Lin, karena Anda telah berpartisipasi dalam pertempuran, mari kita atur mekanisme penghancuran di sekitar kita untuk menghindari hal-hal yang berbahaya. Kondisi, kata Robert. Robert, itu hanya menyenangkan saat penggiling menyala, kalau tidak ada kesenangan. Pu Taechuan berkata dengan ringan. Aku juga berpikir begitu, kendarai saja. Petik 2. Stephen Lin berkata. Tanda seru. Robert berteriak keras. Mengikuti suara Robert, puluhan robot yang berdiri di depan Stephen Lin bergegas menuju Stephen Lin pada saat bersamaan. Menurut informasi yang didapat sebelumnya, efektivitas tempur robot ini mungkin telah mencapai level God of War. Dan mereka semua tidak satu pun dari mereka yang takut mati, dan memiliki kemampuan paling tepat untuk mengendalikan tubuh. Menghadapi lebih dari 20 lawan seperti ini, bahkan Stephen Lin tidak berani santai. Untungnya, Stephen Lin memegang tongkat pembunuh naga di tangannya. Dia tidak takut pada musuh. Dalam sekejap mata, robot itu datang ke sisi Stephen Lin hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka menyebar, mengepung Stephen Lin, dan kemudian menyerang Stephen Lin dari sudut yang berbeda. Ini sangat akurat kecepatan serangan dari sudut yang berbeda persis sama. Mata Stephen Lin berkilat dingin, dan tongkat pembunuh naga di tangannya menyapu ke arah robot di sekitarnya dengan momentum menyapu ribuan pasukan. Bang bang bang. Sangat membosankan di sana terdengar suara, dan kekuatan tongkat pembunuh naga meledak setelah menyentuh robot-robot ini, langsung menghempaskan robot-robot ini, dan robot-robot yang terlempar menghantam robot-robot di belakang mereka. Beberapa robot dipukul dan mundur beberapa langkah. Ruang yang diciptakan oleh pukulan ini, Stephen Lin berlari menuju robot terdekat. Robot menghadapi Stephen Lin tanpa rasa takut. Keduanya datang satu sama lain dalam sekejap mata, dan kemudian saling meninju. Ledakan. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Kekuatan tinju membuat Stephen Lin sedikit nyeri. Kekuatan ini benar-benar bukan senjata biasa. Namun, saat berikutnya, tubuh robot itu terbang terbalik tak terkendali. Memang benar kekuatannya kuat, tetapi kekuatan Stephen Lin bahkan lebih kuat. Namun, saat Stephen Lin menembakkan robot itu ke udara, beberapa robot lain mengelilinginya dan menyerangnya lagi. Kali ini, karena ruang yang terbatas untuk menggunakannya, Stephen Lin tidak dapat melepaskan tongkat pembunuh naga, jadi dia hanya bisa menghadapi robot-robot ini secara langsung dengan tubuhnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.